gitu ya. Sekarang ini kan ini dong. Sekarang ini kan generasi saya dan generasi saudara itu lain ya. Kalau generasi saya kalau foto angkat wajahnya, kalau generasi saudara gitu. Ya, lain ya. Saudara lebih ekspresif. Tidak apa-apa, saya katakan tidak apa-apa. Tapi bahaya apa? Saudara menikmati juga segala itu untuk diri sendiri, tidak berpikir untuk berbagi. Ya. Saya kan menulis mengenai ketionghoaan. Saya perhatikan kalau orang Tionghoa yang generasi saya ke atas dapat sesuatu itu mikirnya apa? Nabung, ya loh, nabung. Kalau bisa keluarkan sedikit nabung. Kalau generasi kita ini bukan nabung, make. Kalau perlu minta tambahan, ya loh, minta tambahan, ya. Generasi saudara ini bahaya. Bahayanya apa? Pinter make, bukan pinter nabung, pinter make. Ya, ayo coba sekarang perhatikan tas-tas wanita, kan bagus-bagus, ya dong. Siapa yang pakai Michael Kors? Kenangan, nggak usah. Ya, siapa yang pakai ini? Wah, nggak murah tas-tas seperti itu. Ya. Kadang saya lagi di mana? Di Starbucks. Starbucks itu kopi paling murah berapa? 30.000. Kalau sama kuenya 30.000, 60.000. Ya dong. Siang di Starbucks, malam di mana? Extensul. Anggap aja satu hari 200.000 untuk konsumsinya, belum weekend gitu ya. Belum weekend, nanti lihat film Exodus gitu ya. Sudah lihat belum? Saya didorong-dorong untuk lihat film Exodus. Pak Syah, dosen PL harus lihat film Exodus. Nah, saya sudah puluhan tahun tidak nonton bioskop, nanti ngajak Koredo ya. Jadi kalau ditegur majelis yang lain ada Koredo tentang ya. Nah, bayangkan kalau satu hari misalkan kita pakai 150.000, 200.000 untuk keperluan pribadi kita, satu bulan 6 juta, gaji kita berapa? 3 juta. Ya 3 juta apa? Kenapa? Minta orang tua, ya, mumpung orang tua masih kuat. Ya, apa gunanya orang tua? Gitu ya. Nah, sudah hati-hati, kita generasi sekarang ini didorong untuk apa? Bukan untuk menyimpan, bukan untuk bagaimana menyimpan dan berbagi, tetapi kita generasi sekarang ini pandai apa? Untuk menikmati, untuk menikmati. Nah ini satu tantangan, saudara. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau hidup kita ini kita hanya menghabiskan berkat Tuhan? Apa dalam skala lain kita berkata yang penting keluargaku, saya hidup yang penting keluarga. Saudara, kita harus mempunyai hati yang lebih besar bahwa ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk menjadi berkat. Dan tidak ada jalan lain ketika kita mau menjadi berkat, yaitu kita perlu sadar rencana Allah di dalam hidup kita. Tuhan, apa rencanamu dalam hidupku? Tidak semua kita dipanggil menjadi bisnismen. Tidak semua kita juga mampu menjadi bisnismen walaupun mampu, walaupun mau, tidak mampu. Tidak semua kita ya harus hidup di dalam kelimpahan secara materi, tapi tiap-tiap kita harus bertanya, Tuhan rencana apa yang Tuhan inginkan dalam hidup? Dan ketika kita sudah tahu bahwa hidup kita ini hidup yang penuh berkat Tuhan, kita adalah pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan, dan malam hari ini kita rindu, Tuhan, saya tidak hanya ingin diberkati tetapi ingin menjadi berkat. Kita belajar satu hal dari Maria, yaitu obedience, yaitu ketaatan. Hanya dengan ketaatan hidup kita yang diberkati itu
segala berkat Tuhan kalau tidak disertai ketaatan bukan menjadi berkat, bisa menjadi kutuk bagi hidup kita. Saudara bisa bayangkan saudara kepandian kita. Nah sekarang ini saudara, dunia lagi heboh masalah apa? Cyber war, ya, interview. Tahu? Interview itu Sony, ya, picture production buat lelucon mengenai pemimpin Korea Utara, dibuat lelucon nanti dibunuh oleh wartawan, sudah mau dikeluarkan. Ini sudah ada premier dan lain-lain, nanti sebelum 25 ini dia ancam bahwa terjadi ya hacking dan lain-lain. Nah, ini tidak berani. So bisa bayangkan orang pintar, tidak usah tembak-tembak, ya, tidak usah pakai gitu aja sudah menakutkan sampai menjadi masalah dunia. Bisa bayangkan akal kita yang luar biasa ini, kalau kita sadar sebagai berkat Tuhan tidak digunakan untuk menjadi berkat, tidak hidup di dalam ketaatan, akhirnya bisa menjadi apa? Segala kemampuan kita, talenta kita, harta kita, kelebihan kita, kalau kita ingin menjadi berkat, kalau tidak disertai dengan ketaatan, kita tidak akan menjadi berkat, justru menjadi bahaya, jadi kutuk dalam hidup kita. Siapa yang suka nonton film Glee? Glee ya, Glee berapa sih? Tidak ingat ya, tidak ingat nggak apa-apa. Kalau ingat nanti Yohanes 3:16, nggak ingat malah. Ya. Saya suka sewaktu-waktu nonton film Glee. Saya suka nonton tuh macam-macam seadanya. Gitu. Jadi Pak saya nggak pernah nonton bioskop, tapi nonton TV sering. Betul, anak saya bilang, saya pernah tanya anak saya bilang, Papa itu sukanya apa? 1, baca buku, 2, nonton TV. Gitu. Ya, saya suka nonton TV. Nah, ini Cameron Mitchell ini. Itu terkenal sehingga tahun 2011 ini mengadakan ada acara Glee Project. Dan Cameron Mitchell ini ikut audisi, cakep nggak? Hah? Cakep nggak? Udah cakep, burem. Kalau gini nggak cakep, burem. Ya lah. Nah, mungkin seleranya lain. Sekarang seleranya Korea. Ya. Nah, dia ini waktu ikut Glee Project ini dari 12 juri ini memfavoritkan dia, kemungkinan dia akan menang. Nah, tetapi ketika dalam edisi kesekian, dia ini disuruh adegan ciuman, dan dia tidak mau. Nah, saya ketika dia itu tidak mau sehingga dia harus mundur. Cuma saya tidak tahu alasan apa tidak mau. Kemudian ketika suatu waktu saya selusuri kisah, dia mengatakan dia terpaksa menolak itu karena bertentangan dengan imannya. Saya waktu membaca itu kagum. Ini di dunia barat, ya, dunia barat. Ada seorang yang punya prospek yang luar biasa dalam dunia hiburan. Dia merasa itu bertentangan dengan imannya. Dia berkata tidak, sehingga dia juri terpaksa melepaskan dia. Ya. Kalau malam itu dia mau, dia lolos, Damien ini yang juaranya ini gugur malam itu. Tapi karena dia meninggalkan, Damien ini masuk ke akhir. Nah, dalam edisi yang terakhir di voting, Cameron Mitchell ini menang, ya, big fan favorite, dan mendapat 10.000 US, dan juga dia videonya boleh dimasukkan dalam ya website oxygen.com. Nah, saya minta kita lihat videonya, video dia waktu ini. So big and something I thought I could never do. I
have no regrets whatsoever about being on the Glee. When your heart changes or feels like it should be somewhere else, then you just go for it. And that's what happened here. I am proud that I did something so big and something I thought I could never do. I have no regrets whatsoever about being on the Glee Project. I left it all on the field, and I'm so confident in that, and I wouldn't have made this decision if that weren't the case. And know that if this door closes, another door open, and I feel like things are going to be okay. So keep holding on, 'cause you know it makes you wait. Apa itu Demi? Ya, saudara, ketika saya tahu kisah ini, saya tersentuh. Ada seorang muda yang punya prospek yang cerah untuk dunia hiburan, tetapi belajar setia pada imannya, pada kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Apakah hidupnya sia-sia? Tidak. Menurut saya itu dia hidup yang diberkati untuk menjadi berkat. Maria mengajarkan kita pengalaman itu. Dia pribadi yang diberkati, tapi hidupnya bisa menjadi berkat dalam jangka yang tidak terhitung sampai saat ini. Ketika kuncinya satu, yaitu ketaatan. Dia berkata kepada Tuhan, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataan." Sudah malam hari ini kita merayakan Natal. Kita hidup di dalam berkat Tuhan berlimpah-limpah. Bahkan sebagian kita, saya tidak tahu apakah 100% di antara kita terima berkat keselamatan. Jadi pertanyaan bagi kita, kalau hidup kita yang sudah diberkati Tuhan itu kita ingin menjadi berkat, hanya satu prinsip yang perlu kita pegang dalam hidup kita: belajar taat kepada Tuhan. Ketika kita belajar taat kepada Tuhan, berkat yang Tuhan sudah berikan akan menjadikan kita menjadi berkat bagi orang. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Boleh minta Injil dulu ya. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih pada malam hari ini firman Tuhan boleh menyegarkan setiap kami dan menolong kami bertumbuh di dalam Tuhan. Kami rindu ya Bapa yang sudah menerima akan keselamatan anugerah Tuhan karena ketaatan Tuhan Yesus, ketaatan Maria, ketaatan Yusuf, ketaatan banyak orang ya Bapa yang mereka rindu melakukan kehendak Tuhan sehingga hidup mereka berarti. Demikian juga setiap kami Tuhan, kami tahu rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami juga mau jadikan kami berkat bagi dunia ini. Biar Tuhan juga tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami untuk kami mengerti panggilan-Mu dalam setiap kehidupan kami, yaitu penuh dengan ketaatan pada kehendak Tuhan. Dalam segala otoritas Tuhan, kami boleh belajar tunduk dan taat kepada Tuhan. Dalam semua hubungan kami satu dengan yang lain, juga kami belajar taat sebagai anak, taat pada orang tua, sebagai rekan, kami juga boleh taat, saling tunduk satu dengan yang lain, sehingga kami boleh menikmati berkat yang Tuhan sediakan, dan kami boleh menjadi saluran berkat yang luas dan indah. Meteraikan firman-Mu itu dalam setiap kehidupan kami, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang dengan setia menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga berkati, Tuhan pakai menjadi berkat yang luas dan indah. Tuhan berkati pelayanannya, pengajarannya, keluarganya, rumah tangganya. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berkati saudara, saya memang minta izin pada Pak dari sesuatu dari saya sebagai pemimpin acara.
Siapa yang belum dapat lilin? Bisa angkat tangan? Sudah semua ya? Thank you. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. Looked up and saw a star shining in the east, beyond and far, and to the earth it gave great light. And so it continued both day and night. Noel, 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 Noel. Born is the King. Born is the King of Mari saya undang kita semua untuk berdiri. It came upon a midnight clear that the glorious song of hope from angels bending near the earth to touch
jauh di atas kami dan segenap manusia. Namun inilah kebesaran-Mu. Engkau tidak pernah membiarkan kami jauh, sekalipun alasannya cukup. Engkau tidak pernah membuang kami. Sebaliknya, dalam anak-Mu yang kekasih, Kau serahkan diri-Mu sendiri kepada kami. Kau berikan apa yang sesungguhnya milik-Mu saja. Kami hanya bisa berterima kasih ya Tuhan. Kami boleh datang sebagai tamu di meja perjamuan-Mu, kini dan selama-lamanya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Biar Diri Saya. Sungguh kami berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Engkau tidak pernah melupakan kami. Di
tengah-tengah keterbatasan diri kami, seringkali kami melupakan Engkau. Tetapi Engkau adalah Allah yang Maha Besar. Engkau mengingat kami sekalian. Engkau datang untuk memperkenalkan diri-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau datang menyapa kami, memperkenalkan diri-Mu kepada kami, bahkan mati untuk kami sekalian. Pada saat ini ya Tuhan, lilin-lilin kecil menyala, melambangkan hati setiap kami. Kami datang kepadamu. Kami ingin menjadi terang di tengah-tengah dunia pada saat ini. Pakailah setiap kami ya Tuhan, karena kami boleh menerima terang-Mu yang besar, menerima kehangatan kasih-Mu yang begitu besar. Pakailah hidup kami ya Tuhan sebagai lilin-lilin kecil yang boleh menyinari dunia pada saat ini. Maafkan kami ya Tuhan, mungkin kerap kali kami menyakitkan hati kami, mungkin kami menjadi kegelapan di tengah-tengah dunia ini. Tapi pada saat ini kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu hangat di tengah kehidupan kami. Dan kami ingin menjadi terang bagi setiap orang yang ada di sekitar kami, sehingga kehangatan kasih-Mu di hidup kami boleh juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kehangatan kasih-Mu boleh dirasakan oleh semua orang, dan nama-Mu boleh dimuliakan. Inilah seruan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang tiba saatnya kita mau memberikan persembahan bagi Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan sendiri telah memberikan yang terbaik. Dia telah memberikan dirinya bagi kita sebagai wujud kasih-Nya bagi setiap kita. Dan kasih Tuhan itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan untuk kasih Tuhan. Petugas persembahan dipersilakan. Dunia sedang menangis, dunia sedang terluka, manusia dalam gelap tertindih dosa.
kami sangat bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar. Engkau rela lahir di tengah-tengah dunia berdosa ini, Tuhan, untuk demi menyatakan kasih-Mu yang begitu besar untuk kami semua. Tuhan, pakailah hidup kami untuk boleh memberkati banyak orang. Dan pakailah persembahan kami yang sudah kami berikan ke hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan menyucikan, menguduskannya, untuk boleh memperluas pelayanan di tempat ini, gereja ini. Tuhan, biarlah persembahan ini boleh sungguh memberkati banyak orang dan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, di hari Natal ini Engkau mengingatkan kami akan kasih-Mu. Tanpa kasih-Mu, kami tidak bisa merasakan akan kelahiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Patah. Ya, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ya, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang melayani hari ini maupun teman-teman yang mempersiapkan acara Natal ini. Tuhan memberkati. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih sekaligus menyambut Bapak Ibu sekalian yang hadir malam hari ini, terkhusus untuk perwakilan dari hamba Tuhan, perwakilan dari majelis, perwakilan dari setiap komisi. Tuhan memberkati. Kemudian ada beberapa pengumuman. Persekutuan kita pemuda minggu depan tanggal 27 Desember diliburkan. Kemudian kita akan bertemu kembali, bersekutu kembali di awal tahun yang baru tanggal 3 Januari 2015 jam 6 sore. Kemudian tanggal 23 Desember kita ada Christmas Carol. Teman-teman yang mau ikut dapat mendaftar di Saudari Ferry atau di Losa Andri. Kemudian perayaan Natal, gereja kita perayaan Natal umum tanggal 25 Desember jam 4 sore. Kemudian setelah acara ini, Bapak Ibu sekalian dapat turun ke lantai 1 untuk menikmati konsumsi yang telah disediakan. Dan akhir kata saya mengucapkan selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Perayaan Natal kita pada malam hari ini sampai pada akhirnya, saya mau undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau mengabadikan segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan kita sambil menyanyikan lagu ajaib Tuhan. Kemudian doa penutup akan disampaikan oleh Dausin Jur. Saat ini boleh menjadi ahli waris-Mu ya Tuhan. Tuhan kami bersyukur karena
saat ini kami juga boleh menerima berkat baru dari firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu boleh mendorong kami supaya kami juga boleh menjadi berkat ya Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, di situ kami memuliakan Tuhan. Kini pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, dan yakinilah selalu bahwa pemeliharaan Tuhan akan menolong kita untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menjadi berkat bagi sesama, bahkan bagi Tuhan, Raja di segala raja. Amin. Teman-teman silakan duduk untuk mengambil saat bersuci. Ibadah perayaan Natal Pemuda dan Remaja telah selesai. Teman-teman bisa langsung turun ke lantai 1 untuk menikmati ramah-ramah sambil salam-salaman.